Bahkan jersey yang Persis Solo dan Don for Life itu menurut saya, ya bagi saya berarti ya. Itu karena kebanggaan saya. Akhirnya itu mungkin jersey band pertama di Indonesia yang kerjasama dengan klub profesional di liga teratas. Karena banyak orang kita juga muluk-muluk lawan Australia ini bisa lah lawan Australia, Australia gitu. Lawan Jepang gitu dengan aja Jackson Irvine ya. Iya, dan lawan Jepang itu kita bisa mengalahkan Jepang dulu dengan bambu runcing, beda, Pak ini beda. Dan menurut saya emang timnas sekarang sudah saatnya bermain dengan kecerdasan tadi kan. Nggak cuma ngotot dulu kan, samping, sayap, lari kenceng, udah bawa sampai keluar stadion. Dulu kenceng banget tuh, lari kenceng, habis itu udah hilang. Susah. Gitu. Halo guys, balik lagi bareng gua Dendi di YouTube Goal Media dalam program Roof Talk. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang timnas Indonesia, jersey, dan klub luar, klub lokal bareng salah satu vokalis band cadas Indonesia, yaitu Mas Aji dari Down for Life. Halo Mas Aji, apa kabar Mas? Sehat Mas. Tapi saya bukan band cadas, Mas. Band metal. Band R&B. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Muka saya nggak ada muka R&B-nya sama sangat sekali, nggak Mas. mungkin. Iya, yang bukan neraka saya. Tapi pasukannya. Karena kalau di surga nggak matang, Mas, babinya. Oh, jadi harus di neraka baru Neraka, matang. biar matang. Baru awalnya udah, bahasannya udah sangat panas nih guys. Gimana selanjutnya? Mas, Ya, Mas Aji ini kan kita tahu sebagai vokalis band metal Indonesia dari Solo. ya. Gimana Mas awalnya itu, Mas kenapa bisa jadi pengen vokalis band? Kenapa nggak main bola mungkin? Saya sih pengen main bola, cita-cita saya ya itu main bola, Mas, sebenarnya. Ya jadi pemain bola ya. Ya. Tapi nggak mampu sih, Mas, ya. Skillnya sama Tuhan tuh nggak dikasih Tapi skill bisa, main kan? bola. Akhirnya kayak main bola ya bisa-bisaan aja ya. Dengan misalnya nilai 1 sampai 10 itu 11. saya enggak lah. Emang Prabowo 11. Setengah nilai saya, Mas. Ternyata marwah saya jadi supporter, Mas. Oke. Nah, Nah, itu saya berarti jadi supporter. nggak kesampaian jadi pemain bola, jadi supporter. Ya karena dari kecil saya senang bola ya. Awalnya emang masih nonton bola dulu. Nonton bola. Saya mulai nonton bola intens tuh nonton di stadion pertama itu. Saya masih ingat pertandingan Galatama. Arseto lawan Makassar Utama. Oke. Di Solo berarti ini. Di Solo, di Stadion Sriwadari. Oke. Zaman Ricky Yakob, Nasrul Koto, Nyong Lolong Bulan. Gitu. Diajak ayah saya situ. Kemudian sebelumnya nonton di TV lah ya. Waktu itu Piala Dunia 86 itu saya udah nonton, tapi masih kecil, kadang tidur, kadang enggak. Kan padu di Meksiko agak pagi ya, jamnya. Terus nonton kayaknya mulai ngikutin batu Piala Eropa 88. 88. Tahun umur saya ya. Saya lahir 1923. Oh, Persis Solo dong. Persis Solo. Jadi Mas, pas nonton awal Arseto itu langsung suka apa gimana? Tiba-tiba langsung? Ya karena sudah suka nonton bola duluan Oke. sebelumnya. Ya almarhum ayah saya tuh selalu ngasih tabloid bola dulu kan. Jadi sih ya seneng bola jadinya. Nonton Arseto, stadion, jangan dibayangin nonton bola di stadion zaman itu tuh sama seperti sekarang ya. Zaman itu tuh ada yang jual sate di dalam ada stadion, ada piringan gitu. Belum ada supporter kreatif lah ya, Kreatif itu ya, belum ya. ada. Isinya caci maki aja lah. Ya. Isinya itu mungkin tinggal saya menjadi dewasa itu di stadion ya, dan mengetahui segala kata-kata mutiara itu banyak belajar di stadion, dan kayaknya di waktu itu kayak orang bisa melampiaskan segala kata-kata itu di stadion itu. Berarti kalau Mas bisa kita bilang dukungnya klub lokal Persis Solo atau Awalnya Arseto. ya Arseto ya? Ya awalnya Arseto, kemudian setelah Arseto bukan Persis Solo dulu loh. Setelah Arseto tahun 96-an, tahun 90-an saya pindah Jogja, mau nggak mau nonton PSIM. Oke. Jadi ketika ada derby Mataram katanya Persis lawan PSIM itu bagi saya sih biasa-biasa aja ya. Saya nggak peduli tentang derby ya. Bagi saya nikmatin aja lah gitu. Jadi saya nonton PSIM. Setelah itu balik lagi ke Solo. Waktu itu masih Pelita, Pelita Solo. Terus kemudian jadi Persijatim Solo FC. Saya nggak pernah suka dengan Solo United, IPL saya nggak pernah peduli. Ya akhirnya sekarang Persis Solo. Jadi sekarang Persis Solo kan sempat lama vakum, kemudian baru naik lagi di era itu. Nah, kalau Mas suka, tadi kita ngomongin bola luar lah sedikit Persis Solo. Kalau luarnya, tim Eropanya?
bapak saya suka AC Milan, saya suka AC Milan jadinya. Karena nonton jadi mau nggak mau. Iya, karena waktu itu trio Belanda ya. Oke. Trio Belanda juara 88 dan kayaknya AC Milan kemudian makin kesini makin baca filosofinya supporternya juga. Kayaknya seru juga ya AC Milan tuh supporternya lebih seru daripada klubnya sekarang mungkin. Oke. Klubnya sekarang ya gitulah lumayan sih ya, tapi bukan papan atas di Eropa, tapi ya, saya sih sebenarnya nggak peduli lagi prestasi ya. Saya sih seneng aja. AC Milan pasti, kemudian kalau Inggris asal bukan Liverpool, asal bukan MU. Jadi apa di Arsenal? Enggak, apa aja. Oh, oke. Yang penting Asal bukan nggak dua itu. tim itulah. Kenapa? Kenapa nggak dua tim itu? Berisik. Supporternya? Sebenarnya semua supporter berisik ya. Karena saat Liverpool, karena bapak saya suka Liverpool, bapak saya berisik waktu itu. Oke. Jadi saya kayaknya ngapain sih berisik, timnya jelek, biasa aja kali gitu. MU, bukannya saya nggak suka MU, saya suka Cantona suka. Ya, zaman itu kan MU juga. Saya sebenarnya nggak suka supporternya Mas ya. Supporter ya kan? Terutama ada teman saya yang jadi supporternya, kayak ada teman dekat saya supporter Liverpool. Jadi saya di depan dia saya harus jadi musuh dia. Oke. Itu saya lebih seneng gitu Oposisi. Oposisi. Kayaknya lebih seru aja sih. Ya karena untuk sebagai ceng-cengan aja ya. Misalnya kayak, tapi kalau timnas ya saya tetap Indonesia ya. Meskipun saya punya jersey timnas Malaysia gitu. Kadang saya nonton, ayo nonton bareng. Kalau nggak di stadion ya saya pakai jersey timnas Malaysia. Jadi teman-teman pada ngapain itu timnas Malaysia? Nggak apa-apa, biar seru aja. Berarti kalau Mas tadi AC Milan sampai sekarang pun masih ngikutin AC Milan sekarang? Lumayan masih ngikutin. Nah, gimana AC Milan sekarang musim sekarang dengan sih skuadnya? cukup bagus ya. Sebenarnya sih cukup menarik di saat tim-tim lainnya terpuruk. Oke. Kecuali cuma Inter emang lagi bagus-bagusnya, Juventus lagi nggak stabil, kayaknya udah jenuh dengan pelatihnya. Kemudian Napoli juga kayaknya sudah tim yang berpuas diri. Juara sudah cukup, nanti juara lagi mungkin 20 tahun lagi. Sekali-sekali aja. Sekali-kali. Jadi AC Milan, tapi sebenarnya pemain AC Milan cukup ya bukan tim pemain yang oke, masih Rafael Leao adalah salah satu pemain termahal di Serie A ya. Tapi pemain-pemain yang lain sebenarnya nggak terlalu bagus kelasnya bandingin Inter Milan ataupun tim-tim kuat Eropa lainnya, tapi kayaknya emang pas aja sih. Pemain ini banyak pemain muda yang sepertinya pengen menunjukkan sesuatu ya jual diri lah. Syukur-syukur diambil tim-tim yang lebih besar sepertinya gitu. Berarti waktu Sandro Tonali pindah ke Newcastle gimana tuh? Saya biasa-biasa aja sih. Karena saya biasa aja sama Sandro Tonali itu. Walaupun katanya the next Pirlo, rambutnya aja kayak Pirlo. Oke. Tapi akhirnya di Newcastle ya sebenarnya cukup bagus, tapi karena ada kasus. Ya, benar kekuatan AC Milan itu sebenarnya memang bukan di 1-2 pemain, tapi kolektivitasnya ya. Mungkin itu yang pengen salah satu strategi terbaik untuk tim-tim yang finansialnya mediocre. Dengan ada pemain muda yang kolektivitas lagi murah, pengen naik kan. semua. Murah, ada dijual mahal, jual aja mahal gitu kan. Buktinya Frank Casey biasa aja. Di Barcelona akhirnya bisa beli pemain yang kelasnya Ibrahim Diaz malah cukup bagus di AC Milan, balikin lagi ke Madrid juga cukup bagus, ataupun pemain-pemain yang lain ya. Gitu sih AC Milan. Tim mediocre bener ya. Kalau misal ya mediocre sama. Sebenarnya aku nih MU, Mas. Tahu mediocre. Tapi saya lebih seneng MU sekarang, cukup seneng saya. Karena peringkatnya nggak terlalu atas jadi seru. Aku bandingkan MU dengan yang sekarang komposisi sekarang nggak usah atas dulu, udah biarnya perlahan-lahan lah. Emang kelemahan supporter MU itu satu, nggak sabar Mas. Erik Ten Hag itu bukannya jelek loh Mas, membangun sebuah tim, bahkan kita ngomongin Alex Ferguson tuh butuh 7 tahun untuk juara gitu. Sementara supporter MU ini menang 3 kali berturut-turut langsung tsunami trofi gitu. Harus sabar. Kayak mungkin supporter Indonesia itu udah sabar loh. Indonesia termasuk sabar. Termasuk sabar loh. Kita tuh masih tetap semangat berangkat ke stadion. Indonesia lawan Argentina gitu. Kita menggebu-gebu masih kalah lah gitu. Tapi tetap aja kita dukung timnas kan. Itu sih orang Indonesia itu supporter yang sabar. Tadi Mas bilang Mas supporter ya, nggak jadi pemain bola jadi supporter. Yang bikin bedain supporter Indonesia sama luar, kalau dari Mas pribadi apa tuh? Saya pernah nonton di luar tuh, nonton Jupiler League di Belanda. Ya supporternya bedanya ya memang secara banyak hal Mas ya. Kita nggak bisa memungkiri segala aspek sosial, aspek ekonomi, pendidikan. Itu yang pasti membedakan. Kayak supporter Indonesia pasti kiblatnya banyakan pasti juga ke Eropa ya. Meskipun kita dulu ngomongin mania, zaman dulu ada Aremania, itu supporter Amerika Selatan.
sekarang lagi rame ultras ataupun kasual itu juga Italia dan Inggris ya. Bedanya ya kulturnya sepak bolanya, ekosistemnya udah berbeda. Kalau dari tingkah lakunya di lapangan pas lagi main gitu? Supporternya? Sebenarnya sih hampir sama aja ya. Toh banyak orang bilang, wah supporter Indonesia norak kapan berprestasi. Supporter sana itu juga lebih norak juga. Tapi kalau sama Inggris kan mungkin Inggris lebih kalem nggak sih supporternya? Itu nggak kalem sebenarnya sih. Kalau kita ngomongin ya kayak ada dalam sudut pandang saya, itu kayak Inggris itu pernah merevolusi supporternya ketika jadi IPL kan. Dengan aturan-aturan yang ketat. Kemudian makanya ada against modern football. Nah, sepertinya ini kayaknya sih naga-naganya akan dilakukan oleh PSSI ya. Dengan harga tiket yang kadang kayak kita lawan Argentina gitu. Itu mereka mentargetnya bukan supporter-supporter yang memang, bahkan PSSI pun kayak membedakan antara, dulu itu kan supporter klub kemudian menjadi supporter timnas bersatu kan. Betul. Sekarang mereka kayak membedakan gitu kan. Jadi sih ya mungkin itu harus industri ya. Suka nggak suka, sebel nggak sebel gitu. Tapi sebagai supporter ya kalau mau lawan aja. Saya tuh kayak nggak, misalnya kayak di Indonesia ada aturan nggak boleh flare gitu ya. Di Eropa itu boleh loh, selama bukan 90 pertandingan berlangsung kan. Di Indonesia begitu aturan itu nggak boleh nyalain flare. Kemudian kadang koreo pun disusah-susahin, ada aturan-aturan. Bahkan kemarin ada aturan ketika pertandingan lawan Vietnam, tidak boleh minum sebelum ke stadion gitu. Saya mikir berarti kalau pas pertandingan boleh. Kan nggak ada tes mulut ya, kayak sekolah gitu loh. bau mulut tuh. Kemudian nggak boleh berkata kasar, tidak pantas lah ya. Gitu loh. Ya kalau kita ngomong lagi di stadion cywar, selama kan kalau di supporter kan hanya kecuali kita ngelempar ya. Betul. Kalau ngatain aja sih, menurut saya sih hal yang wajar aja sih ya. Kalau menurut saya kan hiburan ya. Karena kalau misalnya kita lihat di luar juga bukan cuma kata-kata doang, pergerakan tangan, mereka lebih brutal ya. Iya, makanya. Lebih brutal. Meskipun ya semuanya pasti ada etika dan moralnya yang ada tiap daerah ya. Misalnya di Indonesia pun dulu orang masih, misalnya dulu tentang rasisme gitu. Di Indonesia sebenarnya lebih parah kan. Betul. Waktu saya ngalamin berapa awal-awal ISL gitu sih, itu sangat parah. Tapi sekarang kan udah enggak. Tapi ya sepak bola menurut saya ya itu sepak bola ya, dengan segala dinamikanya, dengan segala carut marutnya. Bahkan kayak sepak bola Indonesia yang carut marut ini aja, kayak kemarin kita nonton Liga 2 final PSBS yang yang masih terendam stadionnya itu, ya itu bagi kita harus akui ya Indonesia begitu luasnya. Dan masa kemudian kita ngatain ya Biak nggak ada stadion bagus, ya tapi masa Biak nggak boleh ada klub sepak bola gitu. Betul. Tapi kalau ngelihat tim-tim lokal Indonesia sekarang, Mas, tanggapannya gimana? Udah mulai dari manajemen udah mulai oke apa? Ya mungkin lebih baik ya dibanding sebelum-sebelumnya. Meskipun ada hal yang paradoks gitu menurut saya. Satu tim tradisional ini dengan begitu banyak sejarahnya, dengan manajemen yang begitu tradisional, dengan supporter lebih militan, tapi kemudian ada beberapa klub-klub baru. Menurut saya klub baru yang cukup oke itu cuma Bali United ya. Dia bisa merangkul supporter. Kemudian dengan infrastruktur yang bagus, finansial yang bagus, prestasi yang bagus juga. Tapi ada beberapa klub-klub siluman menurut saya kayak, sebut nama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya nggak mau beli jersinya juga, saya nggak mau dukung mereka juga. Dewa United, Rans gitu. Apa karena mungkin mereka nggak bawa identitas suatu daerah? Kalau Bali kan bawa nama Bali. Bisa jadi. Mereka kayak saya bingung juga kenapa mereka nggak mau gitu ya. Atau mereka memang cuma bakar duit doang di situ ya, money laundry, duit dari mana. Tapi kemudian ini demi kesinambungan sepak bola Indonesia gitu. Buat tim. Tapi harus diakui kayak Dewa United infrastruktur bagus gitu. Tapi nggak ada loyalitas kan. Nggak ada supporter. Jadi kayak menurut saya sepak bola tanpa supporter itu kayak apa ya? Nasi kurang garam. Nggak juga ya? Ya mungkin gitu ya. Nah kalau misalnya Mas supporter, berarti kalau misalnya di Indonesia udah Mas nonton stadion mana aja, Mas? Kalau oke lah nggak nonton, kalau Mas datang lah. Ya saya biasanya kalau tiap lagi tur kemana manggung gitu, saya selalu berusaha ke stadion kota itu. Mitra Kukar saya pernah ke Stadion Aji Imbut, terus ke Teladan Medan. Kalau di Jawa hampir semuanya ya. Bahkan ini nonton pertandingan bolanya kalau di Jawa ya, pas Persis Lawak tanding gitu. Ya beberapa udah stadion Makassar, Matuangin, tapi kan itu stadionnya waktu itu aduh kasihan ya. Tim sebesar PSM aja itu dinamikanya yang ada kalah kabut. Saya pengen ke stadion Mandala Jayapura, itu cita-cita saya. Tapi belum kesampaian, belum pernah ke Papua. Bukan stadion PON ya, tapi stadion Mandala Papua Jayapura. Bangkit ya. Begitulah ya. Kalau misalnya pengalaman Mas jadi supporter di stadion lah ya, mungkin Mas kayak
Ya, memorable lah. Ya. Pas apa? Pertandingan Persis lawan Persebaya final Divisi 1. Dulu kan ada divisi utama, Ya, divisi divisi 1. satu. Di Kediri. Brawijaya. Brawijaya. Kita baru masuk stadion 15 menit terus keluar dan. Karena? Kan itu kan kita emang masuk, kemudian ya biasalah. Ini tempat ribut netral kan. berarti mainnya tempat ya? netral kan, Ya. karena final di situ. Udah mulai ribut itu. Waktu itu si dirijennya Pasopati kan waktu itu. Belum ada Ultras, belum ada Surakarta. Nah, Mas Gondrong, Mariadi Gondrong. Dia tiba-tiba ngerasa pertandingan udah selesai, dia udah kita pulang mundur. Kok pulang ya? Perjalanan tuh berjam-jam kan. Di stadion cuma 15 menit. Jadi kebayang. Itu nggak berapa enak ya. orang yang datang ke sana? Ribuan. Terus pulang semuanya? Hampir matas pulang aja kita Rata-rata pulang. Selain ribut juga Ya, ya. ya. Kemudian suruh pulangnya, jadi kita masuk bis lagi. Kita ngapain sih ke Kediri nih? Iya ngapain nih kita ya? Pas udah sadar, Kita sih saya nggak terlalu nggak mabok apa ya. Cuman kita ngapain sih jauh-jauh Cuma 15 perjalanan menit 15 doang. menit gitu. disuruh pulang. Iya, mending kalau ributnya sekalian dulu gitu Ya. loh. Maksudnya daripada toh itu ada aparat keamanan, saya yakin juga nggak akan Diamanin seribut kelak. itu juga gitu. Itu jadi aneh juga itu pertandingan final, perjalanan jauh sampai stadion cuma 15 menit lah. Kemudian cabut saya, kemudian beberapa waktu udah agak lama saya ketemu Mas Mariadi. Kamu ngapain sih dulu nyuruh pulang? Saya pikir pertandingan selesai loh. Belum. Baru 15 menit. Iya. Nah, itu berarti kok Mas, nah kalau misalnya sekarang lah, Mas sering manggung-manggung keliling-keliling kota, Ya. beli jersinya nggak? Atau Diusahakan beli. Kalau pas pengen ya, Ah. kalau belum dapat. Saya sih kalau beli jersey maunya player issue. Oke. Replika itu gatel ya Mas. Enggak. Ya kayaknya kalau saya kan cita-cita jadi pemain kan. Ya. Jadi saya beli jersey pengennya seperti yang Seperti dipakai pemain, pemain, kasih nomor name set, nomor punggung, ada pads, pengennya sih sampai segitunya gitu loh. Bener-bener seperti, makanya saya punya beberapa match form dari beberapa pemain Indonesia ya. Ah. Itu saya ya ada yang beli, ada yang dikasih gitu. Berarti kalau misal ngomong-ngomong koleksi Mas ada berapa? Lumayan sih Mas ya. Ratusan ada berarti? Ratusan, hampir lah mungkin ya. jersey Itu ya. gabung dari luar sama lokal? Apa Ya, lokal doang nih? luar sama lokal. Kalau misalnya lokal lah Mas, yang menurut Mas paling favorit atau paling rare lah Mas dapetin apa itu? Persipura Buah Salosa karena itu memang match from dan ada tanda tangannya. Oke. Ada Simic juga ada Persija. Tapi ada beberapa yang aneh juga, saya menang dapat dari Gojek juga pernah. Maksudnya? Kan Gojek dulu ngumpulin poin gitu kan. Dulu Oke, juga oke, Gojek oke, kan. oke, ya. Kemudian orang kan ngumpulin poinnya kemudian cari Beli dapat apa diskon gitu, ya, apa. Saya kan ada hadiahnya jersey tuh. Saya punya jersey Sriwijaya FC. Oke. Kita tangani semua pemain Sriwijaya FC. Sama enggak ditangani, ada nomornya sih, kaptennya dulu Korea jadi naturalisasi. Yuyun Go. Yuyun Go. Ah. Itu terus ada Persipura juga. Saya banyak jersey Persipura karena tim favorit saya di Indonesia itu sebenarnya Persipura. Oke. Itu ditandatangani semua pemain. Dari semua Bio Paulin semua itu. Jadi saya ngambil kantor Gojek. Dulu karena harusnya dikirim nggak datang-datang, saya marah-marah kantornya, akhirnya dikasih semua. Kata mereka juga, orang nggak ada kayaknya minta jersey, ya udah buat saya aja semua. Kalau misalnya yang belum kesampean, kalau lokal yang belum Arseto saya belum punya yang asli. Selalu kayaknya itu bikinan baru gitu loh. Saya pernah minta ke Bang Rocky nggak ada lagi hilang gitu. Arseto sih, saya pengen Arseto. Meskipun jersey zaman dulu tuh nggak enak Mas ya. ya Baunya apa? Terus bahannya berat ya kan sih? Bahannya berat dan Berat kan bukan disublimasi atau polyflex kayak kadang dijahit gitu kan. ya. Iya. Terus bahannya berat-berat. Kalau Tapi misalnya sih- jersey luar Mas, jersey luar kan koleksi juga. Ya, Paling banyak paling banyak kalau mediocre lah pasti. kan ini agak menarik nih. Kenapa Mas pengennya mediocre? Apa karena nggak pengen kelihatan nama orang-orang semuanya banyak? Ya salah satunya itu ya. Ah. Kalau pakai misalnya jersey AC Milan pun akhirnya saya punya beberapa, cuman 2 doang lah gitu ya. Karena peringatan Maldini, perpisahan Maldini sama Baresi gitu. Makin kesini kayak beli, ntar banyak palsunya juga gitu. Iya. Jadi ada rasa ya nggak pengen aja seneng jersey mediocre tuh. Misalnya saya waktu ke Jerman gitu. Ya. Ya saya pengennya San Pauli, Itali saya malah lebih pengen Venezia, Livorno, tim-tim kiri biasanya. Jadi saya malah pengen ya itu Livorno, terus ada Olympique Marseille saya punya, ya tim yang punya ada ideologinya gitu loh kayaknya. Dan di sana mungkin dapatin jersey itu nggak harus di store-nya langsung stadion, mungkin kayak di tempat-tempat umumnya mungkin banyak juga pop-up store kali ya. Kayak di bandara misalnya mungkin. Di bandara ada, di Hamburg itu ada ya. Tapi nggak semua juga loh ada.
nggak semuanya. Misalnya kita datang ke kota itu pasti jersinya klub itu di situ ya. Lah mungkin banyaknya ya. Tapi yang menarik waktu saya ke Jerman itu jersey St. Pauli itu lebih mahal daripada Bayern Munchen. Oke. Jersey St. Pauli itu lebih mahal. Ini di kota mana? Di Hamburg? Di Hamburg, dimanapun, iya, pas di Hamburg ya. Oke. Jadi St. Pauli itu harganya lebih mahal. St. Pauli waktu kan dia di Bundesliga 2. Ya. Di situ ada Hamburg SV, itu harganya lebih murah. Dan orang di Hamburg itu kotanya lebih seneng dukung St. Pauli daripada Hamburg SV. Jadi saya sih, iya, seru juga ya. Berarti St. Pauli udah punya ini sekarang? St. Pauli punya jersey, shawl gitu. Ngomong-ngomong jersey, Mas. Mas band Down for Life dari Solo dan Persis Solo, udah ada kolaborasi belum? Sudah. Artikelnya apa tuh, Mas? Pertama itu bikin jersey ya dengan shawl, track jaket, terus terakhir bikin batik. Oke. Bikin batik itu dengan Persis Solo kerjasama dengan Batik Keris juga. Itu awal ceritanya kok bisa Mas tiba-tiba kolaborasi sama Persis gimana? Pengen saya sih kolaborasi sama AC Milan, Mas ya. Enggak. Ya saya tuh karena suka lihat West Ham United itu kolaborasi dengan Iron Maiden. Wah, anjing ini brengsek banget ya. Ini cita-cita lah gitu ya. Kemudian Rockin Solo itu kolaborasi dengan Persis juga, itu seperti Hellfest dengan FC Nantes gitu. Waktu Persis masih di Liga 2. Saya udah berusaha mengutarakan sebenarnya. Bagaimana kerjasama, tapi mereka kayaknya belum fokus di situ. Tapi kemarin di musim lalu ya, akhirnya kita ngobrol dari pihak Persisnya gimana kita bikin kolaborasi yuk. Ya yuk kita bikin, akhirnya kita bikin dan itu kita bangun bersama secara desain dan filosofinya dan ketemu dengan tim R&D-nya Persis dan setuju, akhirnya jadilah jersey yang itu. Dan ya cukup menarik sih, jersey itu terjual 1000 pertama di satu hari itu. 1000 pertama di satu hari? Sehari itu edisi pertama kita bikin 1000 langsung habis dalam sehari. Desainnya ada ceritanya nggak? Ada. Apa itu coba misalnya? Kalau gambarnya gitu saya nggak bawa sih ya. Saya pakai itu malah dikira sombong gitu loh, Mas. Pakai jersey sendiri tuh malu gitu, Mas. Iya udah, Pak. Jadi ada gambarnya emang patternnya itu ada babi segala lah. Terus yang sini ada kawatnya, linersnya ini ada kawat. Kan identik dengan bandnya? Iya, identik dengan bandnya. Kemudian warnanya merah dan hitam karena Persis merah dan Down for Life hitam dengan warna emas karena kan pas 100 tahun Persis Solo kan. Ya. Dan kita kemudian meremake lagi lagu lama kami yang dulu judulnya Pasopati, kita ubah lagi, rekam ulang jadi Samber Nyawa. Oke, berarti lagu yang dulu pun udah dibuat sekarang di remake jadi judulnya Samber Nyawa. Ya. Dan itu official song Persis Solo juga? Sebenarnya bukan jadi anthemnya ya, karena susah juga nyanyi lagu metal jadi anthem supporter kan susah ya. Tapi pulang-pulang batuk semua supporter. Tapi itu kami dedikasikan lagu itu untuk Persis Solo. Dan nama Persis Solo jadi kayak ya sering diputar kalau pemain katanya sering diputar di perjalanan bus ataupun tiap Persis Solo posting lagu itu kami persembahkan buat Persis Solo. Persis Solo musim ini gimana, Mas? Di putaran kedua dengan pergantian pelatih terutama, kemudian ada pergantian di manajemen kayak masuknya manajer Mas Sabut, kemudian keluarnya direktur teknik yang nggak jelas sebelumnya. Itu membuat ya jujur Persis Solo jadi lebih baik secara apapun ya, permainan dan prestasi. Bisa dilihat dulu sempat terpuruk di bawah, sekarang udah masuk peringkat 8 dan target menurut saya nggak muluk-muluk, lebih baik daripada musim lalu lah. Musim lalu 10 kan. Karena memang kalau dilihat ya dengan pelatih Milo ini bisa mengoptimalkan potensi. Kan pemain bukan pemain pilihan dia sebenarnya. Sudah sisa dari sebelumnya. Ya, tapi memang Milo ini salah satu pelatih terutama yang ketat sekali di makanan. Kemudian pelatih yang cukup galak juga. Tegas ya. Meskipun banyak bilang Milo itu pelatih satu musim lah ya. Kayak kita bisa lihat Borneo bagus juga, itu saya yakin itu sisa dari Milo ya. Betul. Milo bikin pondasi yang bagus buat Borneo yang seharusnya menurut saya juara kasih Borneo lah, nggak perlu bikin championship series lagi ya. Itu adalah bentuk ketidakmampuan PT Liga dan PSSI bikin turnamen PT Liga, Piala Liga ya. Akhirnya sok-sok diadain gitulah. Milo bagus, kemudian bisa si DB jadi kelihatan bagus. Tapi meskipun mungkin striker ya, tapi si Milo bisa mengoptimalkan peran Roni,
dan lain-lainnya Si lah. DB yang sih kelihatan banget Jadi musim perubahannya. ini ya Iya. sangat bagus dia. Dari musim pertama kan sebelum Milo masuk kan emang nggak terlalu kelihatan ya, masih lari-lari Ya, doang. padahal dia pelatih yang dibawa oleh Leo loh. Itu pemain yang dibawa oleh Iya, Leo iya, kan iya. pemainnya di zaman JTD 2 kan. Iya, jadi Nah, tapi nggak tahu, mungkin si Milo emang lebih bisa mengoptimalkan si DB ini dan si DB jadi pemain yang ya sangat kelihatan. iya. Berapa match belakang Persis main selalu nyetak gol. Golin mulu. Iya. Golin mulu ya. Dan kayaknya emang Milo sadar dan tipe permainan Persis kan sebenarnya jadi lebih ke mengandalkan counter attack yang cepat. Iya, Ya kadang banyak pemain cepat di Persis Solo kan. Ada Altaf di situ. Altaf dan ya bisa dioptimalkan lah itulah. Kalau misalnya balik ke jersey Mas, karena Ah. nih ngelihat Mas pakai Heerenveen ini berarti emang kolektor jersey luar biasa lah ini Mas. Ya enggak lah, biasa aja Mas, bukan luar biasa. Banyak lebih gila Mas, orang-orang teman-teman itu. Tapi diperhitungkan lah Mas. Itu Apa Mas yang aja bedain bilang. jersey lokal sama luar? Sebenarnya kalau jersey luar, karena di sana ada musim dingin sama musim panas ya. Oke. Saya juga tahu di sana, oh ada jersinya emang, iya teknologinya beda ya. Karena kebutuhannya beda. Kayak kita di sini, oh kita jersey player issue. Saya baru tahu juga ternyata jersey player issue di sana itu cuma dipakai sekali pakai kan. Kalau di Indonesia player issue dipakai satu pemain itu kayak Bisa setengah berapa musim kali, dipakai ya, setiga ya. gitu. Jadi jatahnya kalau nggak suruh beli sendiri Ya. gitu. Jersey di sana player issue itu beneran kalau kita Sekali pakai udah. sekali pakai dan gampang sobek. Ya. Sangat aerodinamis tipis. Bisa kalau orang di sini kan ngeheboin patch-nya harus bagus gitu. Jersey player issue tuh di sana ternyata malah sublimasi aja yang benar dibikin seringan mungkin dan seteknologinya segampang itu supaya nyaman dipakai gitu. Bedanya sih di situ ya. Kayak di sini kita masih mempersalahkan patch-nya nih. Masa patch-nya player issue-nya cuma biasa? Ya player issue sebenarnya ya sesimpel Ya. itu aja dengan bahan yang sangat aerodinamis tipis yang bukan dipakai untuk fashion sebenarnya. Ya. Buat main ya memang ringan. lah. Ya, dipakai fashion biasanya mungkin sebutannya kayak stadium version ataupun ada yang nyebut replika gitu kan. Itu yang dipakai karena lebih awet kan, patch-nya mungkin lebih awet, jersey-nya juga fittingnya juga lebih enak. Fitting player issue itu kan sebenarnya slim fit semua kan sekarang. Kalau dulu kan gombrong-gombrong ya, sekarang slim fit semua. Mungkin pengetahuan tentang ini ke masyarakat mungkin harus dikasih tahu juga gitu. Mungkin jersey yang supporter versionnya yang timnas Indonesia itu yang sebenarnya yang paling kan sublim semua ya. Enggak sih, itu jersey-nya juga beda lah pasti kelasnya. Kalau misalnya jersey lokal Mas, dapatnya kebanyakan dari mana? Ya ada ke tokonya langsung, di toko online atau pas datang ke kotanya. Ada juga kalau kenal pemain apa bisa tukeran saya dikasih. Yang match war Mas punya, kalau lokal apa aja? Ya itu tadi ada Simic, Boas Boas. Salosa, pemain Solo itu ada Taufik Febrianto, Mitra Kukar ada juga Anindito Wahyu. Orang di Wahyu. Terus ada beberapa sih Mas ya pemain-pemain yang saya Persikabo ya, Andi Setio, pemain yang sebenarnya cukup potensial back tapi haludik sih seringnya ya. Kalau Mas sekarang lebih senang ngoleksi klub luar apa klub lokal? Sama-sama sih Mas. Bahkan klub lokal sebenarnya beberapa temen tuh bilang jersey Liga 2 itu lebih oke loh. Dari segi desainnya bahan. Desain ya kalau bahan mungkin belakangan ya. Tapi di desain tuh mereka lebih liar ya. Kayak saya kemarin dapat Sulut United itu ya. Jersinya seru juga kayak Como gitu kan. Jadi kayak lebih variasi. Berarti kayak PSKC Cimahi. Iya, itu bagus ya. Yang lagi diomongin banyak bicarain kan. Iya, itu kan banyak jersey tim-tim lower division ini sebenarnya lebih kreatif, kreatif, lebih kreatif, lebih oke aja. Tapi ya kadang sisi bahan ya. Saya kemarin dapat Persiwi Wonogiri gitu ya, bahannya. Itu dari mana dapatnya? Emang karena kesana terus. Ya, kalau saya di kenal- marketplace kan pasti agak susah kan? Ya teman saya itu kebetulan manajernya Persiwi Wonogiri, kemudian saya dikasih. Ya saya senang ketemu. Persiwi Kudus bagus. Persiku Kudus ya. Ya cukup oke lah Mas gitu. Tapi ya ada juga yang kurang juga ada juga ya. Tapi kalau Liga 1, Liga 2 itu menurut saya mereka sudah sangat paham ya, terutama di fashionnya ya. Kalau mungkin teknologinya mungkin ya itu yang mahal, mungkin agak beda ya. Ya makanya saya pegang jersey PI Atletico Madrid gitu. Gila keren banget ya secara bahan. Tapi itu kayak cuman dipajang aja itu nggak bisa dipakai. Ya. Sayang kayaknya makanya. Sayang dan kemudian nggak boleh dicuci yang betul. gimana ada treatment khusus itu sih. Apa karena jersey lokal juga mungkin Mas mungkin banyak koleksi jersey lokal juga karena lebih gampang di dekap nggak sih Mas maksudnya? Ya
Kalau saya sih lebih suka nonton, saya jujur lebih suka nonton Liga Indonesia ya. Oke. Liga 1 gitu. Tapi yang ada supporternya, yang nggak ada supporternya males juga. Kadang sepi pertandingan cuma ada rekaman, tapi suara supporternya kan suara supporternya beda. Dipasang ya. Tapi meskipun supporter sepi kayak misalnya kayak Persita Tangerang nggak terlalu banyak pun tuh masih tetap ada supporternya kan. Itu lebih seru aja, kayak lebih manusiawi gitu. Kadang saya nonton Liga Inggris tuh, gila ini setan semua yang main ya kayaknya. Beyond ya. Iya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat Indonesia lawan Australia yang kita kalah itu menurut saya salah satu penampilan terbaik Indonesia loh, terlepas dari skornya ya. Ya lihat skornya juga mungkin kebobolannya juga udah nggak fokus kan, di babak pertama udah menit akhir, babak kedua juga udah. Tapi secara permainan bagus. Mungkin karena kameranya bagus jadi kelihatan bagus ya. Karena mungkin mainnya di Qatar juga. Di Qatar jadi kan nontonnya kan nonton Piala Dunia kan. Ya, stadionnya sama jadi sebenarnya kalau gini bagus. Saya masih ingat waktu itu Persipura di Piala Champion Asia lawan Hong Kong. Dan kita menang di kandangnya salah satu tim Hong Kong. Itu mainnya juga enak banget loh. Ketika lapangannya dulu lapangan bagus ya. Sekarang pun lapangan Indonesia mulai banyak yang bagus. Meskipun GBK lapangannya karena kemarin GBK ya gelora buat konser dan buat kampanye. Jadi ya jelek banget ya. Oh itu kepanjangan GBK itu ya. Kalau saya jadi presiden tuh kemarin, saya ngamuk saya kemarin. Malu mas kalau lihat di TV kan stadion itu untuk kualifikasi Piala Dunia loh. Dan bentol-bentol itu kayak dicat gitu ya, biar warna sama, tapi catnya beda warnanya. Jadi kayak ya sayang sih ya, stadion sekelas. Jadi nggak usah dipaksain lah di GBK mulu kalau emang GBK nggak siap. Batakan mungkin lebih siap. Batakan lebih bagus stadionnya, cuma jauh. Iya sih. Batakan stadionnya bagus. Tapi kalau dibilang untuk supporter pasti penuh juga kalau timnas main itu mah. Pasti penuh sih. Saya yakin sih menurut saya sudah saatnya timnas itu mungkin bisa main di stadion-stadion lain di Indonesia, di luar Jawa ya. Terutama untuk friendly match mungkin bisa. Karena kayak timnas Italia itu kan selalu mainnya nggak cuma di Olimpico Roma, tapi sering juga di Napoli ataupun stadion-stadion yang lain. Gitu. Terus ngelihat jersey timnas Indonesia sekarang mas gimana? Apanya? Keseluruhan lah dulu. Keseluruhan ya. Ya. Menurut Mas Aji aja. Kita nggak ada counter siapa-siapa di sini. Mungkin ekspektasi kita ketinggian ya. Oke. Saya mungkin ketinggian ekspektasinya. Meskipun Erspo ini memang pemain baru, kita maklumi juga dia pemain baru di ranah aparel ini. Tapi mungkin ekspektasi kita ketinggian, apalagi jersey Mills terakhir itu ketolong banget dengan prestasi timnas yang lolos 16 besar meskipun lolos apapun itu kan. Jadi kemudian jersey sejelek apapun jersinya sebenarnya kalau prestasinya bagus pasti akan jadi bagus gitu. Masih ingat Inter Milan yang jersinya merah karena bagi Interisti itu warna merah warna haram. Tapi waktu itu kemudian Inter prestasinya bagus, akhirnya jersey jadi jersey rare lah buat mereka. Sama juga yang ini ketika di launching bahan saya udah pegang bahannya bagus mas, detail itu. Ini mirip-mirip, kalau menurut saya, mirip-mirip Persija musim ini. Sistem rajut, teknologinya ya. Teknologinya, oke. Ya, dan kayaknya pabriknya sama. Vendornya mungkin pabriknya. Mirip lah itunya, bahannya bagus. Tapi ya kita lihat secara desain, itu menurut saya sih jadi membuat jersey ini nilainya turun gitu. Jadi agak sayang dari logo perisainya, ada bulat, ada itu. Katanya ini harus ini sudah di ACC oleh RI1 dan PSSI 1 ya, maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, RI1 dan PSSI 1 itu bukan anak desain. Betul. Bisa nanyaan Kemenkumham aja, tanyain apakah boleh Garudanya ditempatkan seperti ini ya. Kalau tanya ke Pak Jokowi ya tanpa mengurangi rasa hormat ya, Pak Jokowi selera desain pasti jelek lah. Pasti jelek. Tapi mungkin Pak Erick Thohir harusnya lebih tahu kali ya. Karena dia bukan desainer, dia pengusaha sama ketua PSSI. Harusnya ACC secara hukum baru secara desain gitu. Itu menurut saya secara desain kurang bagus. Tapi secara detail oke. Secara detail bagus, bahan bagus, rib segala itu bagus. Bahan kalau saya emang kayak player issue yang tipis gitu. Tipis ya memang nerawang, kok nerawang? Ya player issue emang gitu kan. Terus menurut saya juga mungkin lebih cara mereka mendeliver dan cara komunikasi dari timnya ini kayak berbeda ya. Kayak kita kan sebenarnya pengen tahu filosofinya itu, kemudian ada video yang biasanya gitu. Ini kayak akhirnya jadi maksa aja sih ya. Mas Haji. Ya. Karena kulihat di IG Mas Haji ada Jumat Jersey. Apa itu maksudnya Mas? Sebenarnya kan sebelum ada Jumat Jersey itu ada Jersey Friday kan.
Itu kayaknya seluruh dunia ada Jersey Friday, di mana saat orang kemudian kayak menggunakan jersey di hari Jumat, kemudian mempostingnya di sosial media. Nah dulu ada tiap Jumat tuh katanya kan orang pakai baju batik gitu ya, ke kantor gitu kan. Yeah. Meskipun nggak enak juga pakai batik ke kantor ya, ke batik itu kawinan apa gitu. Kita karena kami dan saya dan teman-teman yang suka jersey, akhirnya ya udah kita bikin Jumat jersey aja. Kan ada orang Jumat bikin Jumat kaos band apa. Yeah. Kalau kita kaos band kayaknya hampir tiap hari deh. Jadi kita pakai jersey, karena jersey kita nggak sebanyak kaos bandnya kan, karena lebih mahal lah dan susah. Akhirnya Jumat jersey aja, tiap Jumat kita pakai jersey yang kita pakai dan kita unggah ke sosial media. Itu ya ria aja sih Mas ya. Jadi apa lagi coba? Orang pakai cuma pamer jersey-nya di sosial media itu kan, oh ya alasannya wujud kecintaan. Ria aja. Identitas dan keriaan aja lah. Tapi banyak juga yang ngikutin campaign itu berarti ya? Ya karena mungkin merasa terwakili juga ya, sama-sama gitu. Hobi juga bola. Hobi juga dan ada temennya. Ya ada temennya, dan akhirnya saya punya banyak teman dari gara-gara cuma jersey ini. Yang kita nggak pernah ketemu juga sampai sekarang, karena dia ada yang di Kalimantan, dia bekerja di Departemen Perhubungan. Ada satu orang ini namanya Mas Teguh. Halo Mas Teguh. Tuh dia tiap apa, saya nggak pernah lihat postingan dia nggak pakai jersey deh. Kalau nggak pakai jersey pakai baju kantornya ya. Baju dia jersey-nya Indonesia, semua banyak tim lokal semua loh. Ini orang kayak salut sama dia sih. Kayaknya dia gajinya beli jersey semua deh Mas. Itu dari Jumat di situ dari kapan Mas? Udah lama sih Mas, udah lama banget sih. Kayaknya dulu di Twitter dulunya. Oke. Di zaman Twitter dulu, terus jersey udah dibikin di Jumat jersey aja. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan biasanya sih udah ya akhirnya banyak teman-teman ikut, dan saya sih makin senang aja tuh, bebas buat siapa aja kan tau ini. Nah ada nggak dari Mas ngeliat Jumat jersey terus Mas, jersey keren, pengen beli terus Mas nanya atau malah Mas tawarin jersey-nya? Ya sering ada gitu, pasti ada. Ada ya. juga. Ya tapi biasanya nggak akan dijual ya, kecuali tapi ada beberapa yang penjual juga ikutan kan. Ya, jadi tahu. Jadi tahu. Kemarin kayak akhirnya ada, kemudian dia nge-tag, posting juga. Wah, lihat juga, jersey bagus-bagus sih. Ada jersey Deportivo Palestino. Oke. Keren juga nih. Yang Palestina kan ini kan. Ya. Tapi harganya lumayan, masih lumayan nih. Nanti dulu dah gitu. Dia lihat ada di tempat dia ada Parma yang lama lagi. Itu kan godaan-godaan inilah Mas ya. Yang berat. Apa kebahagiaan ngoleksi jersey Mas? Mungkin saya nggak bisa jadi pemain bola itu tadi ya, saya akhirnya bisa punya baju seperti yang dipakai oleh pemain-pemain bola ini. Meskipun ada beberapa yang belum saya punya, saya pengen banget, pengen AC Milan yang Mediolanum sponsornya nama Boston gitu ya. Tapi pengennya player isu kan, kalau nggak kan banyak kan udah nih remake, Jaspo gitu. Kadang nanti dulu deh. Dan harganya jadi berapa kalau sekarang kan? Iya, harganya udah nggak masuk akal. Ataupun Napoli yang Maradona gitu kan, meskipun jersey zaman dulu kan jelek benernya. Ya. Dulu kan gede-gede, gombrong-gombrong. Iya, dan bahannya juga nggak enak sebenarnya. Gatel juga nggak sih jersey zaman dulu? Keringetan bau, nggak habis dipakai keringetan tuh. Aku punya Parma yang dulu emang Parmalat itu Mas Yan. Sponsornya apa? Champion dah, bener. Tebel banget bahannya Mas. Iya. Terus gatel. Iya. Karena tebel itu kali ya. Iya. Mahal itu. Kayak Sampdoria yang masih lama itu harganya juga mahal-mahal juga kan. Tapi ya apa ya, jersey ini sebenarnya sih keduniawian banget Mas ya. Tapi menurut saya itu lebih baik daripada saya main judi ataupun saya koleksi koleksi perempuan gitu kan. Mending koleksi jersey deh ya. Kan tiba-tiba jersey jadi rare, dijual tiba-tiba harga yang saya belum pernah ada jersey yang saya jual. Pernah saya jual jersey, itu Luis Figo Real Madrid. Saya jual karena waktu itu saya nggak punya duit kali ya. Saya jual ke teman saya, kakaknya teman saya, Don Badres. Tahu? Nah, yang beli dia. Ini kalau kasih tahu dia teman-temannya Mas Ucup berarti. Siapa? Saya teman Andi Bastiar Ucup. Iya, teman saya. Tadi kemarin nonton bola ketemu dia. Karena Milanis tadi aku ingat. Ucup. Kalau si Don Badres enggak. Don Badres Juventini. Oh, Mas Don Badres Juventini. Tapi kan temannya Mas Ucup kan dia. Ya, ini kita kenal lah, jadi ngomongin orang ini kita. Iya, kita saling kenal lah. Tapi saya dekatnya sama adiknya Don Badres. Itu Milanisti. Kalau si Ucup mah Milanisti. Milanisti dia. Ikutan aja nongkrong sama Milanisti Indonesia. Dia klub favorit dia berarti nggak ada sih dia. Halo Mas Ucup.
Bang Ucup. Kemarin dia nonton sama anaknya, sama temannya ketemu. Pas pulang, dia pakai kaos Rockin Solo, dia lihat siapa rambut putih, kayak dia doang nih sih. Terus kalau misalnya, kalau kira-kira di total, udah berapa habis buat jersey doang? Waduh, nggak terhitung. Nggak terhitung kayaknya. Kemarin saya ditanyain juga tentang koleksi CD, vinyl sama kaos band itu ya. Saya nggak mau ngitung, Mas. Takut. Nanti pas kelihatan, Nggak juga keduniawian tadi loh, Mas. kalau jersey luar yang belum kesampaian selain tadi yang Van Basten itu? Banyak, Mas. Saya pun pengen beli Madrid musim ini. Madrid dengan atau Manchester City itu kan teknologinya yang sekarang ya. Tapi kan harga replika sama kayak player issue kan agak lumayan ya. Betul. Jadi yang baru meskipun baru pun ya masih 2 gitu, kadang kok banyak keperluan lain ya. Gitu. Ya, jersey sampai harganya 2 jutaan sana ya. Ya itu sih saya kan ngomong ke orang rumah, oh nggak sampai 1 juta. Ngomongnya. Realnya. Meskipun dia juga tahu juga pasti. Bisa lihat. Gitu. Dia datang pasti rumah, jersey baru nih, dikasih kok. Kalau misalnya lokal, yang Mas punya yang paling susah lah Mas dapat, kalau lokal nih? Yang jersey lama-lama tadi, Mas. Jersey zaman dulu ya, kayak Liga Dunhill. Liga Dunhill itu susah, yang asli apa susah dapatnya kan, dan kondisinya mungkin udah nggak bagus, harga mahal, kondisinya kadang udah nggak bagus. Mas dapat dari mana berarti? Ya itu dari antar kolektor aja, mungkin ada kolektor yang butuh uang atau mungkin udah diwariskan ke siapa. Saya kemarin dapat hibahan dari Effendi Mahmud juga, itu teman saya yang kemarin juga banyak dicaci-caci, dia kasihan nih. Karena jersey timnas. Jadi timnas, padahal bukan dia yang desain lagi ya. Dia malah yang develop membangun teknologinya kan, dia untuk bangun. Saya dapat warisan banyak dari dia tuh. Banyak match from juga itu, ada PSM, ada Brazil yang zaman Umbro, ada banyak dari dia. Kalau orang lebih banyak tuh. Kalau orang luar ada nggak pernah mau beli jersey Mas? Yang selain tadi Mas udah pernah jual, kayak ada nawar-nawar lagi, gue mau beli jersey lu yang ini gitu. Dulu ada yang Baresi, AC Milan itu. Tapi ya saya sih enggak. Tapi kemudian makin sini kok kayaknya banyak juga ya barangnya udah ada ya. Tapi ya biarin lah, itu menjadi kenangan saya. Karena saya dapatnya harganya nggak masuk akal, dapatnya di awal-awal. Oke, thrifting. Zaman dulu boleh nyebut thrifting. Bal-balan. Ya awal-awal kan dulu nyebutnya, kalau di Jawa Tengah itu awal-awal. Dulu saya dapatnya 50.000 kan, Mas. Saya gobloknya tuh nggak beli yang Parma Nakata yang itu, nggak saya beli. Karena waktu itu nggak suka Parma, saya ini aja. Saya dapat Flamingo cuma 15.000 dulu. Sekarang ditawar orang sudah mau nggak nih 500, 600, tapi kan enggak juga. Enggak lah. Kalau menurut Mas jersey Mas yang paling mahal apa? Kalau menurut Mas? Jersey paling mahal? Apa ya? Match form itu ya mungkin nggak ada harganya mungkin, Mas. Kayak saya match form yang Boa Salosa itu dikasih oleh teman saya yang bapaknya adalah di dokter Pelita dulu, Pelita Jaya. Jadi dikasih oleh Boas, ada tanda tangannya. Itu nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Iya, betul. Dan itu emang dipakai Boas. Itu masih zaman Liga Super. Jadi ya LS. Super ISL. Dan itu ya kondisinya kain masih bagus, cuman pasti ini ya polyflex zaman dulu kan kayak print-printan yang jelek lah ya. Itu agak mulai retak. Menurutku itu nggak ada harganya. Jersey Marco Simic yang away Persija itu pas Persija juara, menurutku juga ya 2018 ya. Ya itu MW dipakai pertandingan apa? Menurutku itu juga kenangan lah ya. Kenangan lah gitu. Ya. Saya meskipun ya saya lahir di Jakarta dan sekarang tinggal di Jakarta, mau nggak mau suka nonton Persija. Mas lahir di Jakarta? Lahir di Jakarta. Oke. Jadi kayak Persija udah kayak klub kedua saya lah kalau di Indonesia. Gitu. Kalau misalnya Mas sebagai kolektor jersey, tipsnya apa sih Mas? Kalau pasti kan orang kadang koleksi jersey ini kan takut dicucinya kayak malah nanti hancur. Kalau dari Mas lah? Penyimpanan itu penting. Kalau nyuci memang bagusnya emang nggak pakai mesin cuci, cuma kayak dicelup-celup ya. Kucek-kucek aja. Kucek-kucek. Kadang nggak dikucek juga, dicelup-celup. Tapi saya kadang bandel aja sih. Ya udahlah barengan dengan nyuci yang lain, malas saya nyuci satu-satu. Meskipun kadang yang satu saya eman banget gitu kayak ya apa ya, gimana susah dapetnya ya. Bahkan jersey yang Persis Solo dan Don Volev itu menurut saya ya bagi saya berarti ya. Itu karena kebanggaan saya. Akhirnya itu mungkin jersey band pertama di Indonesia yang kerjasama dengan klub profesional di liga teratas. Kalau yang lainnya mungkin bikin merchandise, kayak misalnya Tenda Destar dengan Persib nggak bikin jersey. Ya bagi saya itu kebanggaan lah. Tapi banyak orang bilang kenapa
ini kolaborasinya berhasil gitu, mungkin juga ya karena Don Vlev ada kedekatan dengan klub bolanya. Jadi ada ceritanya lah, Mas. Jadi kalau saran saya ke orang-orang bukan ya apa ya, nikmati aja ketika punya jersey itu, sejelek-jeleknya jersey ataupun jersey-nya itu bukan PI atau replika, tapi itu adalah jersey yang asli dan tiap orang pasti punya sejarahnya masing-masing. Ada yang misalnya nabung dulu ataupun jersey ini dipakai ketika klub ini terpuruk banget, lolos degradasi, itu menurut saya kan juga sejarah juga kan, Mas. Jadi menurut saya setiap jersey itu pasti punya sejarahnya dan setiap orang pasti juga punya keterikatan sendiri dengan jersey yang dia miliki gitu. Ada juga mungkin yang palsu pun ya, tapi dia beli dengan susah payah meskipun lebih baik beli yang ori ya gitu, dengan kan apapun caranya. Sekarang kan banyak versi-versinya, Mas ya. Bayar isu lah. Dan bisa dibayar berapa kali juga kan? Iya, nggak langsung semuanya. Itu kan menariknya di situ. Mas, tadi kita udah ngomongin jersey banyak. Sekarang kita ngomongin ke timnas Indonesia lah. Ngelihat timnas sekarang gimana, Mas? Dari komposisi pemain lah dulu. Naik level sih ya. Naik level ya. Secara materi pemain kan bisa dikatakan kita banyak pemain keturunan yang mereka bermain di liga-liga Eropa ya. Meskipun mereka bukan pemain tier A ya. Harus diakui bukan tier A. Kalau tier A mesti mereka main di milih negaranya satunya lah. Tapi ini udah pasti mereka menurut saya emang di atas rata-rata pemain kita sebelumnya. Bukan berarti pemain kita jelek. Banyak juga pemain kita yang bagus. Tapi terutama masalah disiplin, mental terutama. Dulu tuh kita kelihatan banget kemarin tuh kita lawan Vietnam, berapa tahun terakhir kita lawan Vietnam sudah takut sebelum bertanding ya. Mukanya udah kita draw aja udah bagus, tadi nungguin serangan balik. Kemarin tuh wajahnya tuh beda ya. Meskipun babak pertama mungkin kemarin kurang bagus, masih gugup. Ya wajar lah, baru berkumpul 4-3 hari dan gitu. Gak lama lagi main kan, beberapa bulan. Tapi mereka lebih pede dengan adanya pemain keturunan ini, emang lebih pede. Dan mungkin kalau banyak bilang nih cara instan bisa salah satunya ya. Tapi itu nggak salah juga karena mereka pemain yang mempunyai berhak membela Indonesia karena mempunyai darah keturunan Indonesia dari pihak keluarganya dan lain-lain. Tapi mungkin adalah alangkah baiknya juga ke depannya juga pembenahan sepak bola lokal ya. Karena kita tahu PSSI itu terlambat menjalankan EPA-nya. Kompetisi juniornya juga dari hampir setahun Erick Thohir baru jalan. Kompetisi sepak bola wanita nggak ada. Bahkan bubar, banyak klub-klub bubar. Jadi menurut saya ya emang pembinaan ini akan dibangun. Dengan banyaknya pemain keturunan ini, mudah-mudahan kan bisa memberikan transfer. Kalau skill saya yakin pemain Indonesia itu skill bagus. Tapi bisa bersaing ya? Bisa bersaing, tapi mental, kemudian bekerja sama tim. Disiplin. Iya, saya sih kelihatan banget ketika saya pernah di Belanda, yuk main bola gitu. Kalau kita main bola langsung tanding kan? Langsung tanding isinya ada 4 ya, 2 lawan 2 lah gitu. Bola gawang kecil, gol ganti atau semarangan orang nyebut. Kalau di sana enggak, umpan-umpanan aja yuk. Ya main bola itu berarti kita umpan-umpanan. Memang mindsetnya beda. Tapi kalau dibilang tadi, banyak yang bilang ini cara instan, menurutku nggak instan juga. Karena di naturalisasi pemain usia-usia muda, buat jangka panjang juga. Sebenarnya gitu kan. Cuman kita harus diimbangi juga dengan pembinaan di pemain Indonesianya. Karena kan kita lihat sebenarnya pemain Indonesia ketika muda itu kan banyak ikut kompetisi turnamen-turnamen usia dini kayak Piala Danon. Itu banyak berprestasi loh. Tapi ketika umur berapa, berarti ada sesuatu yang salah kan di sini. Entah itu pembinaan, disiplin, masalah kedisiplinan. Karena tapi saya kemudian ada teman yang cukup menarik ngomong, kenapa kita di kompetisi junior itu jago banget. Karena niatnya kompetisi dari kecil. Ngegulin. Kalau di sana itu tentang kerjasama, tentang etos bagaimana sepak bola itu apa gitu. Make sense itu. Makanya ketika di sana sampai umur 8 tahun itu cowok dan cewek kayaknya dicampur dengan seringnya. Tentang bagaimana mereka lebih menghargai dan kerjasama sebagai sebuah tim. Saya masih tahu dulu ada sebuah tim dimarahin ketika membantai tim lawan sampai 20-0 gitu, dimarahin karena kamu nggak menghargai tim lain ini. Gitu. Dan itu kalau di Indonesia nggak ada. Ini menurutku tentang nilai-nilai ini ya. Balik lagi ya tentang akal sehat, etika, adab, budi pekerti ya. Itu kan pendidikan dasar ya. Dan itu sebenarnya kita lihat bagaimana pemain Indonesia seringnya mencederai lawan. Kita bagaimana lihat kemarin ada pemain dari PSS yang kayaknya emang
emang niatnya kayak mencederai lawan gitu Karena loh. sebelumnya Padahal udah kasus juga tuh begitu tuh. Ya sering mencederai lawan kan. Bahkan kita ngomong Robertino Pugliara itu Gara-gara putus dia, karir gitu. gara-gara dia gitu. Jadi emang perlu dirubah ini dengan timnas yang sekarang cukup menarik. Ada Sintayong ini kayaknya kan banyak bilang nggak Sintayong tuh sampai dasar passing gitu ya. Diajarin. Dasar utama lagi adalah kedisiplinan kan. Dulu Sintayong itu pernah ngomel-ngomel pemain Indonesia datang terlambat. Ya. Ketika mulai jam latihan misalnya jam 8. 8, kalau dia bilang di Korea itu jam 7 pemain udah datang. Betul. Udah siap-siap masang tali. Di Indonesia jam 8 itu mereka belum apa-apa. Ya. Dan ini memang harus dirubah. Makanya ada sempat cerita tentang Ronaldo, bagaimana Ronaldo Latihan jam 9, jam 6 di situ dia. Jangan dia tidur di situ. Pegang kunci, juru kuncinya. Nah, ngelihat Sintayong latih timnas sekarang gimana, Mas? Optimis kah? Saya cukup optimis ya. Dan ya dengan kekurangan Sintayong tapi punya kekurangan pasti. Dia nggak mau belajar bahasa itu. Tapi ya sepak bola bahasa universal. Tapi nggak ada salahnya juga Sintayong belajar bahasa Inggris lah. Tapi kalau nggak salah dulu emang katanya dia bakal dikasih guru private buat bahasa. Tapi sampai sekarang Bisa jadi nggak dikasih juga ya. Tapi ya nggak apa-apa juga pemain Indonesia jadi banyak belajar bahasa Korea juga ya. bener Iya kan, juga sih. jadi kita nambah kan- bahasanya. Dulu kan pemain Indonesia itu cuma bisa bahasa Indonesia sama bahasa daerahnya gitu. Ya. Kemudian sekarang CV-nya nambah. CV-nya nambah. Itu gimana kita lihat kayak bagaimana orang bilang si Romelu Lukaku tuh polyglot bisa 8 bahasa. Si Jose Mourinho bisa lebih dari 6 bahasa. Ya kita lihat pemain-pemain yang bisa main di banyak negara ini rata-rata mereka bisa banyak bahasa. Dan itu adalah bentuk kecerdasan kan sebenarnya. Dan menurut saya emang timnas sekarang sudah saatnya bermain dengan kecerdasan tadi kan. Nggak cuma ngotot dulu kan samping, sayap, lari kenceng, udah bawa sampai keluar stadion. Dulu kenceng banget tuh, lari kenceng, habis itu udah hilang. Gitu. Sekarang kan ada skema. Ya mudah-mudahan dengan makin banyaknya, ada pemain baru-baru kan. Ada Tom Haye, kita tahu kelasnya, bagaimana Martin Paes. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan level permainan Indonesia. Karena memang sebenarnya kalau dilihat, lihat di Piala Asia gitu. Ya Indonesia nggak layak gitu peringkat 142 kemarin ya. Harusnya ya jauh lebih bagus lah seharusnya. 100 besar lah. 100 besar ya target yang cukup masuk akal. Tapi jangan muluk-muluk juga ya. Betul. Karena banyak orang kita juga muluk-muluk lawan Australia ini bisa lah lawan Australia. Bang, Australia bang gitu. Lawan Jepang gitu dengan aja Jackson Irvine ya. Iya, dan lawan Jepang itu kita bisa mengalahkan Jepang dulu dengan bambu runcing. Bang, beda. Pak ini beda. Harus tahu diri juga. Percaya diri juga oke, tapi tahu. Saya kayak misalnya berharap Piala AFF gitu. Dia dikasih pemain muda aja. Ya. Nggak usah ada ini pemain muda untuk nggak usah target-targetan apalah itu kan. Kalau orang nyuat Piala Ciki ya. Ini kadang AFF udah U23 lagi mau pakai pemain. Nggak perlu lah. Udah itu kesempatan untuk pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Dan satu lagi menurut saya selain pembinaan kompetisi lokalnya kan. Bagaimanapun juga Liga Indonesia itu nanti adalah diambil untuk pemain-pemain yang ada di timnas kan. Timnas, betul. Ya kita nggak bisa pungkiri Asnawi, Pratama itu juga didikan dari Liga 1. Betul. Mereka main di PSM. Egy itu didikan Liga 1 dulu. Balik lagi ya. Ya mudah-mudahan PSSI, Federasi ataupun PT Liga juga fokus juga nggak cuma dengan timnasnya, tapi dengan liganya juga. Karena itu nanti muaranya ke timnas juga. Berarti Mas setuju dengan misalnya Sintayong di kontrak jangka panjang? Ya, atau tapi tetap dengan target ya. Tetap dengan target. Karena terlalu nyaman juga nggak baik. Betul. Ya, dua periode kan cukup. Masih bisa ya? Iya, 10 periode itu kemaruk. Jadi sih cukup lah. Nggak perlu kemudian setelah ini anaknya Sintayong jadi pelatih timnas ya. Nggak perlu. Anaknya main bola aja di sana. Iya, tapi kemudian nggak perlu jadi pelatih juga. Beda. Tapi jangan nggak muluk-muluk juga. Abis ini kemudian kita bisa nih ambil Jurgen Klopp. Ya elah, Jurgen Klopp juga nggak mau juga, Bang. Belum tentu bisa juga ngelatih Dan Indonesia. duitnya iya marah-marah Jurgen Klopp mungkin. Beda ini gitu. Kita ngomongin ya Sintayong bikin proses timnas itu sebenarnya lebih bagus kan kemarin ya. Pondasi kayak ini kan persiapan cuman 3-4 hari. Kan sebenarnya kayak gitu kan, nggak perlu TC panjang kemana-mana. TC panjang untuk pemain muda mungkin bisa. Ini pemain tua ngapain Tom Haye di TC panjang? TC panjang nanti makan pop mie nanti. Malah mungkin nggak ada di sana TC panjang gitu kecuali emang mau Piala Dunia kan. atau Piala Dunia ya, gitu. Itu kan paling berapa sebulan dan Piala Dunia gitu kan. Atau pre-season kan. Pre-season itu yang genjotnya di klub kan. Betul. Makanya klub harus disiapin tadi
ketika pemain masuk di timnas, fisiknya udah kuat. Gitu. Jadi nggak perlu ada latihan fisik lagi di timnas kan, udah tentang skema dan strategi lagi. Taktik lah udah. Iya, tapi bagus ya. Menurut Mas gimana? Apa itu? Timnas sekarang. Oke kan? Walaupun dengan belum adanya goal getter yang bener-bener nih, dari semua lini bisa menghasilkan gol. Kalau Mas ngelihat kekurangan Indonesia, apakah benar di striker apa? Ya sebenarnya striker bisa ditanggulangi dengan tadi semua pemain bisa mencetak gol kan. Kita tahu Spanyol waktu juara Piala Dunia itu nggak punya goal getter loh. Mereka akhirnya bisa. Mungkin Sintayong mikirnya juga ya udahlah sampai kita menemukan goal getter, karena emang cari goal getter orang lokal itu susah karena emang hampir semua klub di lokal di Indonesia itu juga pemain asing semua. Kemudian dia bilang nggak kasih kesempatan sih, dikasih kesempatan juga belum tentu bagus. Kita misalnya berharap pada Ramadan Sananta. Ya, kita terlepas itu kita harus mengkritisi Ramadan Sananta diberikan kemarin kan sebenarnya ada waktu 10 menitan ya. Betul. Itu bisa dia menunjukkan kan. Tapi ya menurut saya nggak bisa menunjukkan suatu hal yang signifikan juga. Dan emang Sintayong sendiri yang bilang Ramadan Sananta belum bisa main full. Iya, secara fisik kan, secara stamina kan. Iya. Kemarin kan di Jewer juga kan. Pas latihan. Latihan karena dia kayak harusnya ngelewatin ini, dia ya pengen nggak sesuai aturan aja. Jadi ya karena mungkin kalau kita lihat secara fisik mungkin Sananta tuh yang dibutuhkan Sintayong mungkin. Tinggi kan, gede, tegap, apa segala macam. Tapi secara ya, fisik, kemudian cara membaca permainan mungkin ya. Karena banyak orang bilang kan kenapa sih Sintayong selalu manggil Witan, Egy, Pratama, dan Asnawi. Karena mereka tahu kayaknya pola permainan apa yang dimintai Sintayong, dan kayaknya mereka yang menjembatani dengan pemain keturunan yang baru bergabung ini kan. Karena mereka udah bisa, dan kayaknya Marcelino semua kan bahasa Inggris semua udah lebih paham. Mereka bisa ngobrol kan. Dan kayaknya itu yang ini saya sih cukup optimis ya. Dengan kasihan kalau prestasinya jelek, kasihan yang jualan jersey. Udah panjang-panjang. Iya, tapi pasti saya sih optimis dengan kalau ini emang tetap konsisten ya, nggak kemudian Sintayong kemudian karena di U23 nggak target kemudian diganti gitu. Lagi diganti lokal pret ya. Nggak bisa jadi patokan usia 23 jadi nggak bisa lah. Ya itu kan tim usia ya. Usia dini, kelompok umur. Kelompok umur kan menurut saya nggak bisa jadi patokan. Juara kelompok umur tuh nggak penting lah kalau menurut saya. Ya penting nggak penting ya. Tapi nggak penting aja sih benar-benar. Nggak perlu disambut luar biasa gitu kan. Kita dulu U19 juara AFF aja. Wah. AFC dulu ya? AFF. Itu aja kayak wah. Kayak kemarin SEA Games juga. Wih, ngeri kan sampai kayak kita juara Piala Dunia. Ya emang bangsa kita itu secara sepak bola emang belum berprestasi, itu kenyataan sih ya. Pasti prestasi terbesar kita masuk 10 besar dunia, 100 besar dunia dulu. Lolos Piala Dunia belum pernah. Betul. Jadi kalau ketika ada mau mengembalikan Indonesia macan Asia, kita nggak pernah jadi macan. Belum pernah jadi macan itu. Iya, betul. Sebenarnya kan belum pernah jadi macan kan kita. Jadi ya saatnya kita membangun fondasi, nggak perlu dengan kejayaan masa lalu lah. Jadi ini udah optimis dengan timnas sekarang Mas ya. Dengan Sintayongnya juga udah lebih membuat timnas lebih hidup lah ya, kalau bisa kita dibilang ya. Ya, ya inilah kayaknya sepak bola membangun timnas yang sesungguhnya gitu. Walaupun katanya banyak masih pro kontra, kenapa nggak kasih kesempatan pemain lokal yang pure lokal main? Dikasih kesempatan belum bisa nunjukin juga. Coba kasih kesempatan. Ada Hoki Caraka, ada Dimas Derajat. Yang menurut saya juga mereka pemain-pemain terbaik juga yang secara usia juga ya. Atau banyak pemain lainnya juga, tapi belum tentu siap ketika bermain. Sintayong itu kan pernah bilang juga bermain di kelas ya Asia itu kita harus permainannya itu lebih dari nggak cuma 15 menit gitu kan. Harus pressing, bagaimana fisik secara kuat. Dulu kita lihat kalau timnas baru ya masuk ke menit 90 udah kram, udah gulung-gulung FC itu. Sekarang kan cukup berbeda ya. Apalagi sekarang kita lihat sekarang kalau di internasional tuh injury time sekarang 7 menit, 10 menit ya. Panjang, cuman kemarin doang 4 menit, itu masih baik nih wasitnya. Kemarin Piala Asia belasan menit ya gitu kan. Nah, berarti kan udah siap. Dan high intensity dengan sangat kita lihat mereka kan kita lihat tim-tim bagaimana tim Qatar ataupun Iran main pressingnya. Kita kan kayak nggak berkembang ketika di pressing terus kan.
Orang bilang waktu Argentina kita cukup bagus. Ya, Argentina kan Argentina persahabatan dan lapis keberapa yang main? dan Argentina juga. Iya. Ya udahlah bos, Iya. jangan banyak-banyak ya, gitu lah. Mau dibanyakin banyak mas, gitu. Fair aja ya, gitu kan. Cuman juga mikir juga kalau dibanyakin juga Indonesia yang sendiri yang kasihan. Iya, malah nanti nggak baik juga sebagai untuk itu tadi kan dari awal mereka udah dikasih tahu pasti kan. Iya. Ini friendly match dan tadi ketika tadi masalah etika, moral dan sepak bola ini adalah sportif olahraga kan, sportivitas Dan paham mereka. dan paham dan ya kita sebenarnya kita banyak bisa mencontoh sepak bola Eropa bagaimana mereka sangat menjunjung sportivitas dan ketika satu pemain ada tindakan rasial, pertandingan diberhentikan ataupun ketika ada pemain yang sakit jantung kemudian hampir semuanya mereka bersedih. Betul, Gitu. betul. Kalau ya itu sih sebenarnya dasar-dasarnya ya. Ya. Sepak bola nggak melulu tentang kemenangan. Humanis. Gitu. Humanis. Kita pernah contoh waktu di Piala Dunia ya itu ya. Erikson itu kan kemudian ya sepak bola ini nggak cuma sekedar permainan atau olahraga, ini tentang manusiaan, tentang banyak hal. Nah Mas, satu yang terakhir. Ya. Mas sebagai juga supporter bola yang aktif kan, termasuk Ya. juga pesan lah Mas untuk supporter Indonesia lah Mas. Boleh sedikit aja. Apa ya? Ya tetap bersenang-senang lah. Dukung tim favorit kalian dengan cara yang kalian juga tidak perlu fanatisme berlebihan, itu tidak perlu gitu. Misalnya kayak derby itu hampir tiap tahun ada derby kok. Jadi ada derby harga mati, saya sih enggak. Lebih oke ya Derby menikmati. menikmati aja. Itu permainan media dan permainan tim-timnya aja gitu. Jadi ya nikmati, kita jadi supporter, bukan supporter yang baik ya. Ya. Nggak ada identitas supporter yang baik. Jadi ya supporter yang menyenangkan menurut kalian. Mendukung klub favorit kalian dengan beli tiketnya, kemudian beli merchandise resminya. Kalaupun kritik tim kalian ketika memang itu dirasa perlu dikritik, nggak cuma dari prestasinya, tapi dari apapun, dari tindakan dari manajemen, federasi apa, kritik aja, jangan pernah takut karena itu adalah wujud kecintaan kita. Dan semuanya juga federasi dan klubnya pun jangan alergi untuk dikritik karena kritik ini adalah wujud kecintaan kita terhadap mereka dengan meskipun kadang caranya mungkin berbeda ya. Betul. Tapi kita pasti selalu support kok pokoknya. Jadi ya bersenang-senang, nikmati aja dinamika dan hiburan bernama sepak bola ini Dan gimmick-gimmicknya. dan gimmick-gimmicknya dan dengan segera carut marutnya gitu kan. Karena sesuai dengan Chan yang sering kita nyanyikan, ya sepak bola kita gini-gini aja tapi ya kita tetap cinta kan. Betul. Kalau pengen berprestasi jadilah supporter badminton atau supporter mancing, supporter lomba ikan gitu tuh mungkin Indonesia lebih berprestasi ya. Bikin taman itu banyak berprestasi Indonesia. Tapi kalau pengen jadi supporter sepak bola Indonesia ya nikmati aja, ya nggak perlu muluk-muluk lah. Ya. Percaya diri ya, tahu diri itu juga penting. Guys, Ya. itulah tadi ngobrol panjang kita bareng Mas Aji, vokalis dari Down for Life tentang jersey, timnas, klub luar, klub lokal. Semoga banyak manfaat dan hiburan yang kita dapat dari obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Aji. Terima kasih. Ya Mas.